Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedang dalam perkara 256 garis miring PDT titik G garis miring 2023 garis miring Pengadilan Agama Indramayu, Senin 18 Januari 2023 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Silakan. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 256 garis miring PDD titik G garis miring 2023 Pengadilan Indramayu, Senin 18 Januari 2023 dibuka dan terbuka untuk umum. Gugat atas nama Azwa Leda dan tergugat Alvin Ramadan dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari penggugat, Anda sehat? Ya, sehat yang mulia. Sehat ya. Benar nama Anda Najwa Aleida? Benar yang mulia. Saudari penggugat, apakah benar yang sekarang menjadi tergugat adalah suami Anda? Ya, benar yang mulia. Ya. Saudara tergugat, gimana kabarnya? Sehat? Sehat yang mulia. Apa benar Anda bernama Alvin Ramadan? Benar yang mulia. Apakah benar yang menjadi penggugat adalah istri Anda? Iya, Pak. Saudari penggugat, apakah Anda tidak mempertimbangkan kembali untuk berkeinginan untuk tidak bercerai dengan saudara tergugat? Tidak yang mulia. Saya tetap pada pendirian saya untuk bercerai dengan suami saya. Benar. Benar yang mulia. Baiklah kalau begitu. Kemudian saudara tergugat, apakah saudara juga keinginannya sama? Atau sebagai seorang kepala keluarga, saudara mempertahankan rumah tangganya? Sebenarnya saya ingin berdamai dengan penggugat. Oleh sebab itu, saya memohon kepada majelis hakim menggunakan jalur mediasi terlebih dahulu. Saudari penggugat, apakah Anda benar-benar ingin bercerai? Ya, ingin yang mulia. Coba dipikir-pikir lagi, ya. Perhatikan anaknya, masa depan anaknya. Kemudian nanti seandainya bercerai, saudari menjadi janda dan penggugat menjadi duda. Pandangan masyarakat juga akan beda pada kalian berdua. Coba dipikir-pikir dulu. Coba di pandangan mata coba dilihat tuh. Ya, barangkali benih-benih cinta yang telah lama itu bersemi kembali. Ayo dipikir-pikir kembali. Saudara penggugat. Ya yang mulia. Baiklah kalau begitu, saudara penggugat ya, kami sudah berusaha untuk memahamkan, untuk mendamaikan. Ternyata tidak bisa diterima. Maka sidang atau perkara ini akan kita lanjutkan dalam persidangan. Ya. Baik, karena usaha perdamaian dari kami tidak berhasil, maka sebelum perkara ini diperiksa ya lebih lanjut oleh pengadilan, saudari akan diberikan kesempatan ya tergugat dan penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan bermediasi. Kemudian ini kami beri waktu selama 1 bulan untuk menyelesaikan perkara ini. Ya, bagaimana penggugat? Setuju yang mulia. Setuju ya. Baik, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perkara ini sebelum diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan, maka akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tenang. Ya,
Jadi baik buruknya ini sebelum diputuskan oleh pengadilan, silakan nanti saudara diberikan kesempatan untuk menggunakan sarana mediasi. Ya, saudara penggugat ada mediator? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Saudara tergugat? Tidak Ada ada. mediator? Tidak ada. Baik, kalau begitu dari pengadilan akan memilih mediator untuk saudara dan saudari nanti dengan Bapak Umar Basaib, sarjana hukum. Ya, 1 bulan dari sekarang, tanggal berapa Pak Nidra? Hari Kamis Hakim, tepatnya tanggal 18 Februari 2023. Apakah ada jadwal persidangan lain di hari itu? Tidak ada lagi. baiklah. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Agama Indramayu. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Umar Basaib selaku mediator ya, untuk masalah yang ada di bapak ini sama ibu ya, yang terutama ini masalah keluarga ya. Ya, ini saya mau tahu juga ya biar kita saling kenal. Betul dari si ini penggugat ya, bernama Nazwa Alaida, Betul. usia 25 tahun, Oh. agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Tanjung Jaya. Kemudian yang tergugat yaitu Bapak Al-Fatin Ramadan, Betul. usia 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan kantor, beralamat di Bali. Ini betul semua ya, sesuai ya sama KTP ya. Ya. Nah, saya sendiri selaku mediator ya, yang akan menjadi mediator, mau tahu dulu nih masalahnya masih di keluarga sampai mau cerai ya. Ya, yang pertama ini dari Ibu Nazwa. Ya, yang pertama itu suami saya ini tuh sangat keras kepala, egois. Setiap saya beritahu tentang ini itu, saya nggak pernah didengar Pak. Terus kalau dia mau itu, ya harus apa yang dia bicarakan, gitu. Harus dia terus lah yang dimengerti, tapi istrinya nggak pernah didengar. Capek Pak, punya rumah tangga kayak gitu. Yang kedua itu suami saya ini pernah melakukan kekerasan. Temperamental. Ya Pak. Dia pernah mukul saya, terus dia pernah ancam saya pakai senjata. Ya walaupun nggak benar gitu, cuman namanya ancaman kan bikin kita trauma ya Pak ya. Jadi kan saya trauma terhadap suami saya sendiri. Gitu. Terus mukul saya sampai memar, ini mungkin baru berapa minggu yang lalu ya Pak, ada buktinya Pak. Terus saya awalnya masih bisa maafkan ya, maafkan tuh bukan kayak saya ingat anak, ingat keluarga, mau mempertahankan ini semua, tapi kayak kalau saya gini terus kok saya terus yang ngalah, kan nggak mungkin ya. Situ yang terakhir sebulan yang lalu itu saya melihat suami saya sedang berdua-duaan dengan wanita lain, tapi saya nggak tahu pasti itu kenapa. Terus yang udah saya nggak bisa maafkan lagi ini yang terakhir, yang ketiga itu saya dapat aduan dari teman saya, katanya dia jalan sama cewek lain, dia melihat suami saya ini jalan sama cewek lain. Terus saya pernah mendengar
suami saya ini teleponan tapi kayak mesra-mesra gitu Pak. Ya saya sebagai istri cemburu ya gitu melihat suami saya bermesraan dengan wanita lain walaupun itu hanya sekedar telepon ya. Itu Pak masalahnya. Ya, jadi permasalahan seperti itu ya Bu ya. Ya. Tadi ya, ini suami merasa egois dalam rumah tangga gitu ya. Terus juga ada KDRT ya, kekerasan ya. Ada ancaman juga. Tapi kan ancaman itu tidak terlaksana kan, hanya sekedar ancaman aja ya. Nah, saya mau tanya nih sama saudara Fatin nih, Bapak Fatin, apa benar yang diutarakan sama istri Ibu Nazwa Alaida? Betul seperti itu? Ya, memang ada beberapa tudingan yang benar dari gugatan tersebut, seperti kekerasan. Memang saya terkadang ketika lagi emosi, lagi berantem dengan istri saya, kadang memang saya suka menampar dia, misal. Tapi itu juga karena refleks ya. Tapi kalau dengan senjata tajam saya tidak pernah. Oh, jadi kalau ribut dalam rumah tangga gitu, suka mukul ya. Tapi kalau pakai senjata tajam nggak pernah ada ancaman ngancam istri gitu, nggak pernah. Iya Pak, sebenarnya saya nggak pernah ngacem-ngacem. Kalau lagi marah saya lampiasin sekalian Pak, nggak pernah ngacem saya pakai membunuh dia atau apa segala macem. Begini-begini juga ini cinta pertama saya Pak. Saya meminta mediasi ini karena saya masih cinta banget sama dia. Oh, jadi permasalahan seperti itu ya dari Bapak Fatin Ramadan. Jadi ya memang sifat orang berbeda-beda ya. Ada yang sabar, ada yang temperamental, dan mungkin Bapak Fatin sendiri agak sedikit pemarah, ya kan, pemarah. Di sini juga bilang egois ya. Sebenarnya dalam rumah tangga itu wajar ya, kan menyatukan dua kepala, menyatukan dua pemikiran yang berbeda gitu loh. Ya apalagi ya kan dalam rumah tangga itu kan menyatukan dua pemikiran ya. Itu mungkin ada yang sama, ada juga yang memang nggak sesuai dengan kemauan kita gitu, ya kan. Makanya dalam rumah tangga itu yang pasti satu, saling pengertian, ya kan, saling memahami. Nah ini saudara Fatin sendiri nih, Bapak Fatin sendiri inginnya rujuk nih Bu, dan dia mengakui kesalahannya, sudah itu dia siap merubah, tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahannya. Ya, kalau ibu bersikeras juga nih mau cerai, ya kan, apalagi ibu udah punya anak satu ya, nikah sudah 6 tahun ya, nikah sudah 6 tahun, sudah dikaruniai anak, paling enggak coba jangan berpikir untuk diri sendirilah, tapi berpikir untuk anak. Ya kan, gimana kalau anaknya jauh dari bapaknya, atau sebaliknya anak itu jauh dari ibunya yang ngasuh bapaknya, kan pasti hilang kasih sayang tuh, ya kan. Si anak kehilangan kasih sayang. Kalau jauh dari bapaknya, dia hilang kasih sayang dari bapaknya. Kalau jauh dari ibunya, dia hilang kasih sayang dari ibunya. Nanti anaknya broken home, ya kan. Kalau udah gede, bisa aja seperti itu gitu loh. Dalam rumah tangga sebetulnya wajar kalau memang ada permasalahan-permasalahan, ya kan. Terus juga kalau nih ibu nih kadang-kadang kan, tadi saya dengar di sini ada perselingkuhan, ya, bahwa Bapak Fatin sendiri mengelak ya, tidak melakukan hal seperti itu gitu, perselingkuhan. Dan dalam hukum Islam pun perselingkuhan itu harus ada saksi, nggak bisa kita menebak-nebak atau via telepon, lagi teleponan terus kita ambil kesimpulan, oh suami saya selingkuh karena teleponnya mesra gitu kan. Nah seharusnya itu ada saksi. Belum tentu loh bapaknya ini selingkuh. Tadi kan udah dibilang cinta pertama dan untuk yang terakhir, ya kan.
Iya, udah kayak lagu itu Bunga Terakhir. Ya, ini loh apa suaminya pengennya rujuk gitu, pengennya bertahan rumah tangganya. Kan sayang juga kalau cerai ibu jadi janda ntar. Ya kan statusnya janda. Terus pikirin juga loh anaknya gitu nanti. Terutama itulah anak-anaknya, nanti anak itu bagaimana gitu. Emang dalam Islam diperbolehkan cerai, ya kan? Tapi itu sesuatu yang dibenci sama Allah. Kalau dibenci ya berarti Allah nggak suka gitu. Ya, itu kembali lagi lah, ya kan? Ini sama masing-masing. Sampai kalau memang Ibu Nazwa, ya, memang kalau sudah merasa nggak kuat untuk apa mengatasi permasalahan yang ada di rumah tangga, ya kami sebagai apa yang memberikan saran aja, ya kan, kalau bisa dipertahankan rumah tangganya. Gimana Ibu? Pikirin anak-anak. Dan saya tetap bersikeras dengan keputusan saya untuk menggugat suami saya karena saya sudah tidak kuat, Pak. Saya tetap ingin menggugat suami saya. Jadi Ibu Nazwa ini tetap bersikeras ya untuk bercerai ya, untuk tidak melanjutkan bahtera rumah tangganya ini, ya. Jadi udah benar-benar nih, udah sampai ini ya, udah titik akhir nih ya. Ya. Gimana Pak Saudara Fatin, Bapak Fatin, keputusan istri tetap bersikeras mau bercerai karena udah tidak sanggup lagi hidup berdampingan nih sama Bapak Fatin. Ya, kalau keputusan istri saya sudah bulat, saya juga bisa apa? Saya juga yang bersalah. Saya siap menanggung segala resikonya di pengadilan. Jadi udah keputusan dari Ibu Nazwa tetap bercerai ya, dan Bapak Fatin sendiri sudah menerima ya. Nah kami sebagai mediatornya, mediasi ya, tidak ini juga ya, tidak bisa memaksakan ya kan? Karena yang mengalami rumah tangga kan ibu sama bapak ya. Jadi kami kembalikan lagi sama ibu sama bapak, dan ini juga nanti bagaimana keputusan majelis hakim ya. Nanti silakan diajukan silakan nanti ke pengadilan ya, nanti di pengadilan yang akan memutuskan. Jadi majelis hakim yang akan memutuskan ya. Nanti di sidang majelis hakim yang memutuskan saudara bercerai atau tidak. Karena memang udah ada keputusan dari ibu tetap bersikeras untuk bercerai, kemungkinan nanti hakim yang menentukan ya. Ya seperti itu aja Bu. Ya. Gimana Pak? Seperti itu ya Pak ya. Ya kami cukupkan ya dari mediasi ini. Semoga nanti ada jalan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis 18 Februari 2023, sidang perkara perdata nomor 256 PDT G 2023 akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Silakan. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 256 PDT G 2023 Pengadilan Agama Indramayu tentang gugatan perbuatan melawan hukum antara Nazwa Alaida sebagai penggugat dengan Al-Fatin Ramadan sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap untuk persidangan hari ini untuk saudara tergugat? Siap Yang Mulia. Saudara tergugat? Siap Yang Mulia. Baiklah, untuk sidang hari ini kita akan lanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu.
Saudari penggugat dan saudara tergugat dari laporan mediator yang ditugaskan oleh majelis hakim, ternyata proses mediasi tidak dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan kita lanjutkan dengan pembacaan gugatan. Ya. Kepada saudari penggugat, apakah saudara sudah siap dengan gugatannya? Siap, Yang Mulia. Ya, mohon dibacakan, dan kepada saudara tergugat diperhatikan dengan seksama. Siap Yang Mulia. Yang Mulia, saya izin memberikan salinan gugatan saya kepada majelis hakim dan tergugat. Silakan. Majelis Hakim, saya izin membacakan surat gugatan saya. Kamis 18 Februari 2023. Nomor perkara nomor 256 garing PDT.G garing 2023 garing Pengadilan Agama. Hal gugatan cerai. Pada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Najwa Laida, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Tanjung Mekar, Desa Gantar, Kecamatan Gantar, Indramayu, Jawa Barat, kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini bermaksud untuk mengajukan gugat cerai kepada suami saya yang bernama Al-Fatin Ramadan, usia 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan kantor, alamat Tanjung Mekar, Desa Gantar, Kecamatan Gantar, Indramayu, Jawa Barat, kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun alasan gugatan penggugat adalah sebagai berikut. Kesatu, pada 14 April 2017, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan dan tercatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Indramayu sesuai kutipan akte nikah nomor 1800/CS/K/2017. Setelah akad nikah, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Kampung Tanjung Mekar, RT 02, RW 12, Desa Gantar, Kecamatan Gantar, Indramayu, Jawa Barat, selama 5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nabila Sakinah, lahir tanggal 17 Juni 2018. Kedua, pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik serta harmonis layaknya suami istri, tetapi mulai berubah semenjak tahun 2010. Ketiga, tergugat memiliki sifat egois dan keras kepala. Keempat, tergugat mulai melakukan penganiayaan berat kepada penggugat, yakni menempeleng penggugat sampai pingsan atau memar, melakukan ancaman, melakukan penganiayaan dengan senjata tajam, memukul penggugat dengan benda-benda keras, dan lainnya. Kelima, akibat kejadian tersebut, penggugat merasakan trauma hebat dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan tergugat sehingga tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Keenam, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil. Ketujuh, tergugat memiliki wanita lain di luar rumah tangga atau berselingkuh. Delapan, terkait dengan keberadaan anak, penggugat mohon agar hak asuhnya jatuh kepada penggugat demi keselamatan anak. Berdasarkan alasan di atas,
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini sebaik-baiknya. Primair, 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menceraikan perkawinan penggugat Najwa Alaida dengan tergugat Al-Fatin Ramadan. 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. Subsidiar, 1. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya. Kedua, demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Hormat penggugat Najwa Alaida. Baik, untuk saudara tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban gugatan dari isi surat gugatan yang disampaikan oleh saudara penggugat? Maaf Yang Mulia, saya mohon waktu 14 hari untuk mempersiapkan jawaban atas gugatan dari saudara penggugat. Saudari penggugat, cukup waktu 14 hari? Baik, saya terima Yang Mulia. Ya, baiklah, kami terima 14 hari. 14 hari dari sekarang, tanggal berapa Pak Ditra? Tanggal 3 Februari, tepatnya hari Rabu. Baiklah, karena dari saudara tergugat belum siap dengan jawaban atas gugatannya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama di Pengadilan Agama Indramayu dengan agenda pembacaan jawaban gugatan tergugat, dan kepada para pihak diperintahkan untuk hadir tanpa dipanggil atau diundang kembali. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu tanggal 3 Februari 2023, sidang perkara perdata nomor 256 /PDT-G/2023 Pengadilan Agama dengan agenda jawaban gugatan tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Silakan. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 256/PDT-G/2023 Pengadilan Agama Indramayu tentang gugatan perbuatan melawan hukum antara Najwa Alaida sebagai penggugat dengan Al-Fatin Ramadan sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap untuk persidangan hari ini untuk saudara tergugat? Siap Yang Mulia. Saudara tergugat? Siap Yang Mulia. Baiklah, untuk sidang hari ini kita akan lanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu. Saya izin membagikan salinan jawaban atas gugatan penggugat. Ya, Izin Majelis Hakim, saya akan membacakan jawaban gugatan dari penggugat. Rabu 13 Februari 2023. Jawaban dalam perkara nomor 256 PDT-2023 Pengadilan Agama Indramayu antara Najwa Alaida selaku penggugat dan Al-Fatin Ramadan
selaku tergugat. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat, dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam pokok perkara, pertama, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 3 dalam surat gugatannya. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa tergugat menyatakan keberatan dengan dalil penggugat pada poin ketiga, karena justru penggugatlah yang bersifat egois dan memiliki sifat serta tingkah laku yang selalu berubah-ubah, sehingga tergugat tidak bisa memahami sifat penggugat. Misalnya, setiap penggugat dekat dengan seseorang teman yang perilaku dan gayanya menurutnya cocok dan dengan hatinya. Penggugat selalu meniru dan menerapkan perilaku seseorang tersebut di dalam keluarga, meskipun hal tersebut kurang mendidik. Penggugat dan tergugat sangat jarang sekali berkomunikasi, karena setiap tergugat mengajak berkomunikasi, penggugat selalu berbicara kasar dan menekan tergugat. Penggugat juga selalu memojokkan dan memaksakan kehendaknya. Yang kedua, bahwa tergugat menerima dalil penggugat pada angka 4 dalam surat gugatannya. Akan tergugat menempeleng penggugat sampai pingsan, namun tergugat menolak dalil gugatan akan benda tajam yang tergugat pakai untuk menganiaya penggugat. Yang ketiga, bahwa tergugat menolak tegas dalil bahwa tergugat memiliki wanita lain di luar rumah atau berselingkuh. Yang keempat, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 8 dalam surat gugatannya. Faktanya yang sebenarnya adalah bahwa penggugat. Yang keempat, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 8 dalam surat gugatannya. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa penggugat kurang memperdulikan anaknya dan kurang memberikan kasih sayangnya, karena penggugat lebih sering main keluar rumah dengan temannya. Hormat saya selaku tergugat, Alpatin Ramadan. Demikian pembacaan surat jawaban gugatan dari saya. Terima kasih kepada saudara tergugat atas jawaban gugatannya. Untuk saudari penggugat, apakah sudah paham dan jelas dengan jawaban yang disampaikan? Sudah, Yang Mulia. Baik. Ya, selanjutnya untuk pihak penggugat, apakah replik akan langsung dibacakan hari ini, disampaikan hari ini? Yang Mulia, untuk itu saya mohon agar diberikan waktu 7 hari untuk menyiapkan replik. 7 hari. Iya, Yang Mulia. Saudara penggugat, gimana keberatan dengan waktu 7 hari? Tidak, Yang Mulia, saya setuju. Setuju ya? 7 hari dari sekarang tanggal berapa Pak Nitra? Tanggal 9 Februari Pak Hakim, tepatnya pada hari Selasa. Baiklah, karena pihak penggugat belum siap dengan repliknya, maka untuk sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Indramayu, dengan agenda sidang adalah pembacaan replik penggugat, dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir pada sidang tanpa dipanggil kembali. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 Februari 2023, sidang perkara perdata nomor 256 PDT titik G 2023 PA dengan agenda pembacaan replik akan segera dimulai. Majelis Hakim akan masuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri.
Silakan. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 256 garis miring PDT titik G garis miring 2023 garis miring Pengadilan Agama Indramayu tentang gugatan perbuatan melawan hukum antara Najwa Laida sebagai penggugat dengan Al-Fatin Ramadan sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap untuk persidangan hari ini untuk saudara tergugat? Siap Yang Mulia. Saudara tergugat? Siap Yang Mulia. Baiklah, untuk sidang hari ini kita akan lanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu. Maka agenda hari ini adalah pembacaan replik dari saudari penggugat. Apakah saudari penggugat sudah siap? Siap Yang Mulia. Ya, silakan dibacakan repliknya. Silakan. Replik penggugat atas jawaban tergugat. Kamis 9 Februari 2023. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Perkara nomor 256 garing PDT titik G garing 2023 garing Pengadilan Agama Indramayu. Nama: Najwa Laida selaku penggugat dan Al-Fatin Ramadan selaku tergugat. Dengan hormat, berkenaan dengan surat tangkisan dan jawaban tergugat atas gugatan penggugat dalam perkara ini, maka perkenankan saya selaku penggugat menanggapinya sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi. Pertama, bahwa penggugat dengan tegas dan menolak serta menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh tergugat sebagaimana tertulis dalam eksepsinya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat dalam replik ini. Kedua, bahwa terkait penggugat memiliki sifat berubah-ubah, justru tergugatlah yang memiliki sifat berubah-ubah dari sifat dingin, diam, dan sampai sifat marahnya selalu bercampur aduk dalam satu waktu, sehingga membuat penggugat merasa bingung harus bagaimana dengan menghadapi sifatnya itu. Dan penggugat selalu emosi ketika diajak berkomunikasi dengan tergugat. Itu sebenarnya penggugat emosi karena tergugatlah yang lebih dulu mengeluarkan emosi karena kesabaran penggugat sudah sangat habis. Maka penggugat pun ikut mengeluarkan emosi pada saat berkomunikasi dengan tergugat. Ketiga, dan terkait benda tajam, sebenarnya tanpa tergugat sadari ia pernah hampir menusuk penggugat dengan pisau pada saat tergugat marah besar, dan pada saat itu tergugat memang terlihat seperti kekurangan kesadaran karena tergugat pulang larut malam sambil sempoyongan menghampiri penggugat dengan mengambil pisau ke dapur. 4. Dan terkait yang tergugat katakan, jika penggugat kurang memberikan kasih sayang terhadap anaknya, justru karena itu tergugat jarang sekali pulang ke rumah, dan karena itu tergugat tidak melihat langsung apa yang penggugat lakukan di rumah terhadap anaknya. Kelima, terkait hubungan tergugat dengan wanita lain, penggugat selalu mendengar kabar dari tetangga dan teman jika tergugat pernah jalan bareng wanita lain di luar rumah. Keenam, bahwa semua dalil-dalil penggugat nantinya akan penggugat buktikan di agenda sidang pembuktian. 2. Dalam pokok perkara, bahwa penggugat pada pokoknya tetap pada gugatan penggugat terkecuali dinyatakan lain pada replik ini. Terhadap jawaban tergugat tersebut dapat dijawab penggugat sebagai berikut. Pertama, bahwa pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan penggugat semula dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
Kedua, bahwa pada pokoknya antara penggugat dan tergugat sering terjadi keributan yang disebabkan tergugat memiliki sifat egois dan berubah-ubah, serta tergugat memiliki wanita simpanan di luar rumah atau berselingkuh, serta ketika tergugat marah, tergugat selalu memakai tangan untuk meluapkan kemarahannya kepada penggugat. Ketiga, bahwa penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan penggugat semula perihal alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian, di mana akan penggugat buktikan nanti saat agenda pembuktian. 3. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk keseluruhannya. Dalam peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu dengan perkara nomor perkara 256 garing PDT.G garing 2023 garing Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Hormat saya, Najwa Laida. Demikian replik dari saya, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah saudara sudah mengerti dengan replik yang diajukan oleh saudari penggugat? Saya mengerti, Yang Mulia. Kami meminta waktu 7 hari untuk menyiapkan replik. 7 hari. Saudari penggugat, bagaimana dengan 7 hari? Saudara setuju? Setuju, Yang Mulia. 7 hari dari sekarang tanggal berapa, Panitera? Tanggal 15 Februari pagi kata pada Senin. Apakah pada hari itu ada jadwal persidangan, Panitera? Tidak ada hakim. Baiklah, karena dari pihak tergugat belum siap dengan buktinya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 15 Februari 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu di Pengadilan Agama Indramayu dengan agenda sidang pembacaan duplik oleh pihak tergugat, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu tanggal 15 Februari 2023, sidang perkara perdata nomor 256 garis miring PDT.G garis miring 2023 garis miring PA dengan agenda pembacaan duplik akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Silakan. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 256 garis miring PDT.G garis miring 2023 garis miring Pengadilan Agama Indramayu tentang gugatan perbuatan melawan hukum antara Najwa Laida sebagai penggugat dengan Al-Fatin Ramadan sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap untuk persidangan hari ini untuk saudara tergugat? Siap, Yang Mulia. Saudara tergugat? Siap, Yang Mulia. Baiklah, untuk sidang hari ini kita akan lanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang adalah pembacaan publik dari saudara tergugat. Ya, apakah saudara tergugat sudah menyiapkan publiknya? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Ya, silakan.
Pada majelis hakim, saya izin membacakan duplik atas replik yang dibacakan oleh penggugat. Senin 15 Februari 2023. Hal duplik dalam perkara nomor 256 PDT.G garis miring 2023 garis miring Pengadilan Agama Indramayu antara Nazwa Alaida sebagai penggugat dan Al-Fatih Ramadan sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 256 garis miring PDT.G garis miring 2023 garis miring Pengadilan Agama Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan adanya replik dari penggugat yang telah diajukan pada 30 November 2023, bersama ini tergugat mengajukan duplik sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh penggugat, kecuali yang dinyatakan benar oleh tergugat. Kedua, bahwa terhadap dalil replik penggugat pada poin 2 adalah tidak benar apabila tergugat memiliki sifat yang sering berubah-ubah, seperti sifat dingin, diam, dan marah. Ketiga, bahwa tergugat menolak dalil penggugat poin 4, bahwa tergugat jarang sekali pulang ke rumah. Yang keempat, bahwa tergugat menolak dalil penggugat poin kelima, bahwa tergugat jalan bareng wanita lain di luar rumah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu, Majelis Hakim perkara nomor 256 garis miring PDT.G garis miring 2023 garis miring Pengadilan Agama Indramayu ini agar memberikan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain, tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat saya selaku tergugat, Al-Fatih Ramadan. Terima kasih. Demikian pembacaan duplik. Bagaimana saudari penggugat? Apakah saudari sudah mengerti dan paham terhadap duplik yang telah dibacakan oleh saudara tergugat? Mengerti dan paham, Yang Mulia. Ya. Kemudian apakah saudari sudah siap untuk mengajukan bukti-buktinya? Belum, Yang Mulia. Untuk itu saya mohon agar diberikan waktu 7 hari untuk menyiapkan bukti-bukti. Saudara tergugat, setuju dengan waktu 7 hari? Setuju, Yang Mulia. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa Panitera? Tanggal 22 Februari, akhir tepatnya hari Senin. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Baiklah, untuk sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 22 Februari 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Indramayu, dengan agenda pengajuan bukti-bukti dan kepada para pihak diperintahkan untuk datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin tanggal 22 Februari 2023, sidang perkara perdata nomor 256 garis miring PDT.G garis miring 2023 garis miring Pengadilan Agama Indramayu akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri.
Silakan. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 256 garis miring PDT titik G garis miring 2023 garis miring Pengadilan Agama Indramayu tentang gugatan perbuatan melawan hukum antara Najwa Laida sebagai penggugat dengan Al-Fatin Ramadan sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap untuk persidangan hari ini untuk saudara tergugat? Siap Yang Mulia. Saudara tergugat? Siap Yang Mulia. Baiklah, untuk sidang hari ini kita akan lanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, pengajuan bukti-bukti dan saksi dari saudari penggugat. Apakah sudah siap dengan bukti dan saksinya? Siap Yang Mulia. Ada saksinya? Ada Yang Mulia. Baik, saksi atas nama Fitran Nurhaliza dan Ibu Nugraini dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, untuk para saksi sebelum memberikan kesaksian, saksi harus diambil sumpahnya terlebih dahulu. Ikuti apa yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah, saya akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Untuk selanjutnya, saksi akan memberikan kesaksian satu persatu. Jadi untuk Ibu Nugra ini, silakan untuk meninggalkan ruangan sidang terlebih dahulu. Saudari saksi, apa Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke sini? Ya, saya tahu Pak Hakim. Saudari saksi, apakah Anda kenal pada saudara penggugat? Ya, saya kenal Pak Hakim. Siapa nama saudara penggugat? Najwa Laida. Apakah Anda kenal pada saudara tergugat? Ya, saya kenal Pak Hakim. Apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Tidak ada hubungan keluarga, Pak Hakim, tapi saya ada hubungan kerja. Hubungan kerja yang bagaimana? Saya selaku asisten rumah tangga yang bekerja di kediaman saudari penggugat dan saudara tergugat. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya mengetahui semua tentang rumah tangga penggugat dan tergugat. Seperti apa? Saya sering melihat Bu Najwa dan Pak Fatin berdebat dan berujung kepada pertengkaran yang sering berakhir dengan pemukulan dari saudara penggugat kepada saudari tergugat. Dan pada saat itu, saudara penggugat setelah memukul saudara penggugat, dia langsung keluar rumah dan pulangnya hampir berhari-hari dan berminggu-minggu. Apakah Anda tahu alasan penggugat dan tergugat di baliknya? Tahu Pak Hakim, karena Bu Najwa sering mendengar Pak Fatin menelpon seseorang dengan suara mesra. Kapan Anda berada di mana? Saya sedang membersihkan rumah dan tidak sengaja melihat Bu Najwa dan Pak Fatin sedang membicarakan hal itu. Selain itu, apakah ada yang Anda ketahui? Ya, Pak Hakim, saya pernah melihat Pak Fatin sedang menjemput wanita lain. Kapan dan di mana Anda melihat hal tersebut? Sekitar 2 bulan yang lalu saya pergi ke pasar. Pada saat di pasar saya melihat Pak Fatin sedang menjemput dan membonceng wanita lain. Apakah Anda mengenal wanita tersebut? Tidak, Pak Hakim. Selain itu, apakah ada yang Anda ketahui? Hanya itu, Pak Hakim. Kalau sudah tidak ada, terima kasih saudari saksi. Silakan meninggalkan tempat.
Baik, saudari saksi atas nama Ibu Nugraini dipersilakan untuk masuki ruang sidang. Saudari saksi, apakah Anda mengenal dengan saudari penggugat dan saudara tergugat? Kenal yang mulia. Apa hubungan Anda dengan saudari tergugat dan penggugat? Saya tetangganya yang mulia. Sejauh mana Anda mengenal? Saya sering melihat dan mendengar pertengkaran di dalam rumah mereka. Kadang-kadang terdengar suara teriakan yang memilukan dari Bu Naswa. Dari mana Anda tahu bahwa suara itu suara mereka? Bisa jadi suara itu suara TV loh. Ini Pak yang mulia, saya tahu mana suara TV, mana suara asli dari manusia. Saya sering melihat saudara tergugat keluar rumah dengan marah-marah dan seringkali juga terdengar makian-makian sepanjang jalan menuju mobil yang sering digunakan oleh tergugat. Dan saya pernah melihat saudara tergugat jalan dengan seorang wanita dengan bergandengan tangan dan selalu bermesraan. Di mana Anda melihat hal itu? Saya saat itu sedang jalan-jalan bersama suami saya. Ketika suami saya mau pergi ke toilet, di saat itu saya melihat tergugat dengan wanita itu bergandengan tangan. Apakah Anda kenal siapa wanita itu? Tidak yang mulia. Terus selain itu, ada hal yang lain diketahui? Tidak yang mulia. Tidak ada lagi? Ya, baik. Kalau begitu terima kasih. Silakan meninggalkan tempat. Dari saksi tadi, apakah saudara terduga menerima yang dinyatakan oleh mereka? Keberatan yang mulia. Keberatan. Apakah Anda mempunyai saksi untuk membela? Ada yang mulia. Silakan dihadirkan. Baik, saksi atas nama Azra Al-Haritsa dan Rianto dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, untuk para saksi sebelum memberikan kesaksian, saksi harus diambil sumpahnya terlebih dahulu. Para saksi untuk berdiri. Ya, sudah siap ya? Ikuti yang saya ucapkan. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan berbuat. Ya, untuk selanjutnya saksi akan memberikan kesaksian satu persatu kepada Pak Rianto untuk meninggalkan terlebih dahulu. Saudara saksi, apa Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke sini? Ya, saya tahu Pak Hakim. Saudara saksi, apakah Anda kenal dengan saudari penggugat? Ya, saya kenal Pak Hakim. Siapa nama saudari penggugat? Saudari Najwa Alaida. Apakah Anda kenal dengan saudara tergugat? Ya, saya kenal Pak Hakim. Apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya teman dari tergugat Pak Hakim. Sejauh mana Anda mengenal atau mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya mengetahui masalah ini karena saudara tergugat sering curhat kepada saya, yang dimana istrinya tersebut selalu sibuk dengan kegiatannya sendiri. Contohnya itu seperti mengikuti kegiatan arisan yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga pada umumnya, sehingga anak-anaknya pun merasa terlantar. Yang di sisi lain, saudara tergugat harus bekerja untuk menafkahi keluarga kecilnya. Dan juga istri dari saudara tergugat ini memiliki sifat yang pencemburu tanpa adanya alasan, sehingga seringkali melarang saudara tergugat untuk menemui wanita lain walaupun itu dalam hal pekerjaan. Demikian kesaksian dari saya, Pak Hakim.
Sejak kapan tergugat curhat kepada saudara? Saya dan tergugat sudah berteman sejak lama, yaitu sejak SMA. Dan kami pun sejak saat itu telah saling curhat dalam hal keluarga, pribadi maupun pekerjaan. Apakah masih ada yang Anda ketahui selain yang telah disampaikan? Sudah tidak ada Pak Hakim. Baik, terima kasih pada saudara saksi. Silakan untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, saksi atas nama Rianto dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah Anda kenal dengan penggugat dan tergugat? Kenal Pak Hakim. Apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya tetangganya Pak Hakim. Sejauh mana Anda mengenal atau mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Tahu saya penggugat sering pulang malam dan tidak selalu ada di rumah, dan penggugat dan tergugat selalu bertengkar. Selain itu ada yang Anda ketahui lagi? Tidak Pak Hakim. Baik, terima kasih saudara saksi. Silakan untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah mendengarkan kesaksian dari saksi tergugat, apakah saudara penggugat menerima terhadap kesaksian tersebut? Saya keberatan yang menyebutkan bahwa saya sering ikut-ikut arisan sehingga saya menelantarkan anak dan saya selalu ada di rumah dan saya bukan orang yang cemburu tanpa alasan. Saudara tergugat, apakah Anda keberatan dengan yang disampaikan oleh saudari penggugat? Tidak, yang mulia. Tidak keberatan. Baik, ini saatnya tibalah untuk pengambilan kesimpulan ya dari persidangan ini. Yang pertama, kepada saudari penggugat, apa kesimpulan saudari? Saya ingin cerai. Baiklah, jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, maka untuk memutuskan perkara ini, kami Majelis Hakim akan melakukan perundingan dan sidang ditunda sampai 7 hari ke depan, yaitu tanggal 29 Februari 2023. Diperintahkan kepada para pihak untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Pengumuman ini adalah panggilan resmi dan sidang dinyatakan ditunda. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 256 garis miring PDT TG garis miring 2023 garis miring Pengadilan Agama Indramayu akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin untuk dipersilakan duduk kembali. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 256 garis miring PDT titik G garis miring 2023 garis miring Pengadilan Agama Indramayu tentang gugatan perbuatan melawan hukum antara Najwa Alaida sebagai penggugat dengan Al-Fatin Ramadan sebagai tergugat dinyatakan dibuka
dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudari penggugat dan saudara tergugat? Apakah ada perubahan pikiran sebelum perkara ini diputuskan oleh hakim? Tidak, Yang Mulia, saya tetap teguh pada pendirian saya. Baiklah. Selanjutnya adalah pembacaan putusan ya kepada saudari tergugat dan saudara penggugat. Baiklah, selanjutnya adalah pembacaan putusan kepada saudari penggugat dan saudara tergugat untuk mendengarkan putusan dengan seksama. Putusan nomor perkara 256/PDD-G/2023 Pengadilan Agama Indramayu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Indramayu memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim dalam putusan dalam perkara cerai gugat antara penggugat Najwa Alaida tanggal lahir 15 April 1998, alamat Tanjung Mekar, Desa Gantar, Kecamatan Gantar, Kabupaten Gantar, Jawa Barat. Penggugat Najwa Alaida tanggal lahir 15 April 1998, alamat Tanjung Mekar, Desa Gantar, Kecamatan Gantar, Indramayu, Jawa Barat, warga negara Indonesia. Dan tergugat Al-Fatin Ramadan tanggal lahir 16 Juni 1996, alamat Tanjung Mekar, Desa Gantar, Kecamatan Gantar, Indramayu, Jawa Barat, warga negara Indonesia. Pengadilan agama tersebut telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan mendengar keterangan penggugat bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dalam register perkara nomor perkara 256/PDD-G/2023 Pengadilan Agama Indramayu mengajukan perkara cerai dengan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam surat gugatannya, bahwa penggugat menyatakan dalam persidangannya pada tanggal 14 April 2017 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan dan tercatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Indramayu sesuai dengan kutipan akte nikah nomor 18/CS/K/70/2017. Setelah akad nikah, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Kampung Tanjung Mekar, RT 2 RW 12, Desa Gantar, Kecamatan Gantar, Indramayu selama 5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nabila Sakinah yang lahir pada tanggal 17 Juni 2018. Pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik serta harmonis layaknya suami istri, tetapi mulai berubah sejak tahun 2020. Namun seiring berjalannya waktu, sifat tergugat mulai berubah menjadi egois dan keras kepala. Dan tergugat mulai melakukan penganiayaan berat kepada penggugat, yakni memukul penggugat sampai pingsan dan lemah, melakukan penganiayaan dengan senjata tajam, memukul penggugat dengan benda-benda keras dan yang lainnya. Akibat kejadian tersebut, penggugat merasakan trauma hebat dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan tergugat, sehingga tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Serta tergugat memiliki wanita lain, serta tergugat memiliki wanita lain di luar rumah. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil. Putusan
Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat berdasarkan alasan-alasan yang diajukan, yaitu: 1. Tergugat melakukan penganiayaan berat pada penggugat, yakni menempeli penggugat sampai pingsan dan memar, melakukan penganiayaan dengan senjata tajam, memukul penggugat dengan benda-benda keras dan lainnya. Dengan akibat dari perbuatan tergugat membuat penggugat merasa trauma hebat dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan tergugat, sehingga tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Kemudian tergugat memiliki wanita lain di luar rumah atau berselingkuh. 2. Bahwa gugatan cerai ini telah memenuhi syarat formal dan material berdasarkan ketentuan pasal 44B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 3. Bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan secara seksama alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan mengadakan pemeriksaan sidang untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang relevan. 4. Bahwa tidak ada tanda-tanda atau upaya rekonsiliasi yang nyata antara kedua belah pihak yang dapat mempertahankan keutuhan perkawinan mereka. 5. Bahwa hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah mengalami keretakan yang tidak dapat dipulihkan. 6. Bahwa dalam hal ini gugatan cerai yang diajukan oleh pemohon dinyatakan terbukti berdasarkan alasan yang diajukan dan diatur dalam ketentuan pasal 44B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Memutuskan: 1. Menerima gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat. 2. Mencabut ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan putusan ini. 3. Menetapkan bahwa penggugat dan tergugat telah secara sah bercerai berdasarkan hukum yang berlaku. 4. Menetapkan bahwa setiap hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses perceraian ini. Demikianlah putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka oleh majelis hakim dan dapat dijatuhkan setelah mempertimbangkan dengan cermat serta berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Tertanda Hakim Ketua Suwarno MH, Hakim Anggota Ismoyo SH, Hakim Anggota Muhammad Hanif SH. Baiklah, untuk saudari penggugat, apakah saudari mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Apakah menerima keputusan ini? Menerima, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah Anda paham dan mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah Anda menerima putusan tersebut? Saya pikir-pikir dulu, Yang Mulia. Kepada para pihak yang merasa keberatan dengan isi keputusan ini, dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sejak putusan ini dibacakan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara nomor 526 garis miring PDT 3 garis miring 2023 garis miring Pengadilan Agama Indramayu pada hari Kamis 29 Februari 2023 dinyatakan selesai. Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Bapak bilang belum sudah hadir. Saksi atas nama Mem, yang semangat ih. Ya, pulang.